Halo friend, assalamualaikum. Bagi kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kita update lagi informasi tentang Interlink. Arah strategis berkelanjutan Interlink Network di era keuangan digital. Seiring dengan blockchain dan aset digital memasuki fase yang semakin matang, nilai inti sebuah proyek tidak lagi ditentukan oleh kenaikan harga jangka pendek, melainkan oleh kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang, mematuhi regulasi, serta menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Interlink dibangun dengan pola pikir tersebut. Sebuah ekosistem yang berorientasi pada keberlanjutan, standar institusional, dan keselarasan dengan arus modal global. Pertama dan yang paling utama, alasan mengapa perusahaan global dan pelaku institusional mempercayai serta memilih Interlink sebagai aset cadangan terletak pada desain tokenomik yang disiplin. Berbeda dengan banyak model token yang digerakkan oleh hype jangka pendek atau siklus spekulatif, Interlink menekankan mekanisme supply yang terkontrol, alokasi yang seimbang, dan tekanan jual jangka pendek yang rendah. Pendekatan ini membantu menjaga nilai jangka panjang token ITLG dan token ITL, serta memposisikan token bukan sekedar alat trading, tetapi sebagai aset cadangan strategis. Penting lagi, Interlink tidak mendefinisikan dirinya sebagai proyek yang dibuat hanya untuk trading atau spekulasi. Ekosistemnya sejak awal dibangun di atas utilitas dunia nyata. Perusahaan-perusahaan yang mengelola treasury memandang token ITLG dan token ITL sebagai bagian dari strategi alokasi aset jangka panjang yang bertujuan mengurangi risiko volatilitas dan membangun nilai berkelanjutan melalui adopsi nyata, bukan ketergantungan pada sentimen pasar jangka pendek. Model Treasury Interlink memegang peran sentral dalam menjalankan strategi ini. Beroperasi dengan standar tata kelola setara institusi, Treasury mengutamakan penyimpanan jangka panjang dan pengelolaan yang transparan. Struktur ini tidak hanya melindungi nilai token, tetapi juga mengurangi spekulasi jangka pendek dengan mendorong penggunaan token ITLG dan ITL di dalam ekosistem itu sendiri. Melalui mekanisme ini, Interlink berfokus pada pertumbuhan ekosistem jangka panjang dengan penekanan kuat pada human network, model yang berpusat pada manusia, di mana teknologi berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti hubungan manusia. Selain fondasi keuangan dan treasury, Interlink juga secara aktif memperluas adopsi di dunia nyata. Ekosistemnya melampaui sekedar perdagangan token, mencakup bidang AI, supercluster, dan aplikasi kelas enterprise atau perusahaan besar, termasuk inisiatif dari Superior AI Labs dan AI Supercluster. Arah ini menunjukkan bahwa Interlink sedang membangun ekosistem human face, di mana nilai berkelanjutan muncul dari integrasi teknologi canggih dengan kebutuhan sosial dan bisnis yang nyata. Interlink tidak memposisikan diri sebagai token project, tetapi sebagai infrastruktur identitas manusia plus AI plus enterprise atau perusahaan besar, di mana token ITLG hanya alat pengikat nilai, bukan produk utama. Maka fokusnya adalah bukan trading dan hype, tetapi adopsi dunia nyata atau real world asset. Kalau kamu belum tahu apa itu human face ecosystem, aku jelaskan pelan-pelan. Masalah Web3 saat ini adalah buat multi akun atau cloning akun, farming, dan identitas palsu. AI sulit dipakai untuk data sensitif karena tidak tahu siapa manusia asli. Interlink memberikan solusi dengan cara membangun human verified layer. Artinya satu manusia sama dengan satu identitas. Terverifikasi secara biologis ketika kita scan wajah dan terverifikasi secara perilaku ketika kita aktif di sosial media, baik itu di Telegram, Discord, dan Loop. Oleh karena itu, kita disuruh aktif di sosial media Interlink karena itu adalah verifikasi perilaku yang bisa memperkecil peluang bot untuk masuk. Implementasi nyata, bukan teori. Sekarang kita masuk ke bukti implementasi.
AI Labs adalah unit pengembangan AI yang membutuhkan data manusia tervalidasi, bukan data anonim. Implementasi nyatanya adalah AI model training menggunakan data dari identitas manusia terverifikasi, digunakan untuk AI yang membantu melayani dan menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. AI yang membantu perusahaan membaca, merapikan, dan memahami data bisnis dalam jumlah besar. AI yang mempelajari kebiasaan manusia untuk memperkirakan tindakan selanjutnya. Kenapa ini penting? AI enterprise atau perusahaan besar tidak mau ada data bot, data palsu, data farming. Oleh karena itu, Interlink menyediakan AI plus human proof plus compliant. Ini yang membuat Interlink relevan untuk perusahaan besar. AI supercluster, bukan mining, tapi komputasi AI. Yang menjadi kesalahan secara umum adalah bahwa supercluster sama dengan mining, itu salah. AI supercluster itu adalah sekumpulan komputer berkekuatan tinggi yang dipakai khusus untuk menjalankan dan memikirkan kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk training AI, running AI service, kebutuhan komputasi untuk menjalankan sistem penting perusahaan seperti data pelanggan, operasional bisnis, dan layanan digital skala besar. Hubungannya dengan Interlink adalah akses AI supercluster menggunakan identitas Interlink, prioritas dan akses berbasis reputasi manusia, bukan anonymous wallet. Ini implementasi dunia nyata, bukan white paper. Employee verification, yaitu pengecekan identitas karyawan sekali saja tanpa harus bolak-balik isi data dan upload dokumen. AI workforce Manajemen, yaitu AI yang membantu perusahaan mengatur dan memantau karyawan. Akses kontrol ke sistem internal perusahaan atau pengaturan siapa saja yang boleh masuk ke sistem dan data perusahaan. Compliance identity untuk fintech dan AI tool adalah identitas yang memenuhi aturan hukum agar bisa dipakai di aplikasi keuangan dan AI. Kenapa enterprise atau perusahaan besar mau pakai Interlink? Karena Interlink menawarkan identitas global tanpa bergantung negara, tetap privasi dan menjaga data pribadi agar tidak bocor atau disalahgunakan. Enterprise atau perusahaan besar tidak peduli token, mereka peduli fungsi. Token baru masuk setelah value terbukti. Peran token ITLG dalam semua ini penting banget. Token ITLG bukan token reward biasa. Fungsinya adalah reserve aset jaringan, staking untuk akses perusahaan besar dan AI service, trust collateral atau bukan spekulasi harian, bahkan saat verifikasi dan migrasi nilai. Makanya semakin banyak penggunaan AI dan enterprise atau perusahaan besar, semakin dibutuhkanlah token ITLG. Bukti bahwa ini bukan janji kosong adalah beberapa indikator nyata, yaitu tidak agresif listing dicek, tidak pump market, fokus produk dan infrastruktur, partnership AI, penekanan pada verification dan compliance. Pola ini sama dengan proyek yang membangun layer fundamental, bukan meme cycle. Singkatnya, friend, Interlink itu kayak KTP digital global, bisa dipakai untuk AI, bisa dipakai untuk perusahaan. Satu manusia sama dengan satu identitas. Token sama dengan penopang nilai, bukan mainan. Dari sisi hukum dan strategi global, Interlink mengadopsi struktur yang jelas. Kegiatan operasional dijalankan di Singapura, sementara pendaftaran hukum dan perwakilan legal berada di Amerika Serikat. Singapura dipilih sebagai pusat operasional karena sikapnya yang terbuka namun disiplin terhadap regulasi kripto. Di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapura atau MAS, yang berfungsi sebagai bank sentral sekaligus regulator keuangan. MAS tidak melarang kripto, tetapi menerapkan kerangka regulasi yang jelas dengan fokus kuat pada stabilitas keuangan, pencegahan pencucian uang atau AML, dan perlindungan investor. Lingkungan ini mendukung inovasi tanpa mengorbankan disiplin regulasi. Di saat yang sama, pendirian basis hukum dan perwakilan di Amerika Serikat mencerminkan visi jangka panjang Interlink mengejar IPO di NYSE atau Nasdaq
Amerika Serikat tetap menjadi pasar dengan standar tertinggi dalam hal transparansi, tata kelola perusahaan, dan perlindungan investor institusional. Memilih Amerika Serikat bukan keputusan jangka pendek, melainkan langkah strategis agar Interlink secara struktural siap masuk ke sistem keuangan tradisional global. Realitas pasar juga menegaskan bahwa regulasi adalah faktor penentu bagi adopsi institusional. Meskipun BNB dikenal luas, Binance tidak terdaftar secara legal untuk beroperasi sebagai bursa di Amerika Serikat. Akibatnya, banyak perusahaan dan institusi menghindari penggunaan BNB Chain atau BEP20 sebagai infrastruktur utama. Bursa terpusat besar seperti Coinbase, Kraken, OKX, dan KuCoin, serta bursa terdesentralisasi terkemuka seperti Uniswap, SushiSwap, Curve, Orca, Jupiter, QuickSwap, dan YYDX semuanya beroperasi di atas infrastruktur dengan kejelasan dan kemandirian regulasi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari popularitas teknologi, fondasi hukum yang lemah akan sangat membatasi adopsi di skala institusional. Interlink tidak mengejar pertumbuhan jangka pendek yang didorong spekulasi. Sebaliknya, proyek ini mengikuti strategi yang konsisten dan berkelanjutan, berlandaskan tokenomik yang disiplin, pengelolaan treasury setara institusi, perluasan adopsi dunia nyata, serta struktur hukum yang transparan di Amerika Serikat, sambil memanfaatkan Singapura sebagai pusat operasional yang ramah inovasi. Visi jangka panjang ini memposisikan Interlink untuk membangun ekosistem yang berpusat pada manusia, mampu terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional global, dan mempertahankan pertumbuhan selama puluhan tahun ke depan. Nah, itu berita update atau informasi terbaru yang berhasil Mimin rangkum untuk memberikan arah atau penjelasan terhadap proyek Interlink yang sedang dikerjakan. Semoga bisa membantu teman-teman agar lebih semangat lagi menjalankan atau menggarap aplikasi Interlink. Toko BarterPay melayani pembelian beberapa koin diantaranya CoinPay, Koin Sidra, Koin Ruby, Koin Fairy, dan akan menyusul pembelian koin Interlink dan Celia. Jika teman-teman ingin menjual koin tanpa harus lewat market, cukup gabung saja di toko BarterPay. Linknya ada di kolom deskripsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.